Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Kamila Husaini dengan NIM 2022-1008. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode evaluasi portofolio. Yang pertama, Salary Ratio adalah sebuah metode untuk mengukur kinerja investasi dengan memperhitungkan tingkat risiko. Rumusnya adalah Salary Ratio sama dengan French dalam kurung RI minus RF sigma, di mana RI adalah tingkat pengambilan investasi, RF adalah tingkat pengambilan investasi bebas risiko, misalnya tingkat suku bunga obligasi pemerintah. Sigma I adalah volatilitas investasi. Yang kedua, metode Treynor Ratio. Treynor Ratio adalah metode lain untuk mengevaluasi kinerja investasi, fokus pada pengukuran tingkat pengambilan yang diperoleh dibandingkan dengan risiko sistematis, risiko yang dapat dihindari. Rumusnya Treynor Ratio sama dengan French RI min RF dalam kurung beta I, di mana RI adalah tingkat pengambilan investasi, RF adalah tingkat pengambilan investasi bebas risiko, beta I adalah investasi yang mengukur sensitivitas investasi terhadap perubahan pasar. Yang ketiga, metode Jensen's Alpha. Metode Jensen's Alpha, atau sering disebut juga sebagai Alpha, digunakan untuk mengevaluasi kinerja investasi dengan memperhitungkan risiko sistematis. Rumusnya Jensen's Alpha sama dengan RI RF tambah RF beta I garis miring Times, di mana RI adalah tingkat pengembalian investasi, RF adalah tingkat pengembalian investasi bebas risiko, beta I adalah investasi yang mengukur sensitivitas investasi terhadap perubahan pasar, RM adalah tingkat pengambilan pasar. Yang keempat, metode Sortino Ratio beserta rumusnya. Metode Sortino Ratio adalah suatu metode untuk mengevaluasi kinerja investasi, khususnya dalam hal mengukur tingkat pengembalian yang lebih rendah dari harapan. Tingkat pengambilan negatif. Metode ini memperhitungkan risiko penurunan yang dianggap lebih relevan terhadap volatilitas total. Rumusnya Sortino Ratio sama dengan French RI RF sigma, di mana RI adalah tingkat pengambilan investasi, RF adalah tingkat pengambilan investasi bebas risiko, sigma D adalah deviasi negatif, deviasi standar dari tingkat pengembalian yang kurang dari tingkat pengambilan yang diinginkan atau nol. Yang kelima, metode informatian ratio beserta rumusnya. Metode informatian ratio digunakan untuk mengevaluasi kinerja portofolio investasi dengan mempertimbangkan tingkat pengambilan yang dapat diatribusikan kepada manajer investasi dan bukan disebabkan oleh penggerakan pasar secara umum. Rumusnya informatian sama dengan French RB sigma E. RP adalah tingkat pengembalian portofolio investasi, RB adalah tingkat pengambilan benchmark atau indeks pasar. Sigma E adalah deviasi standar dari perbedaan antara pengembalian portofolio dan pengambilan benchmark. Yang keenam, metode tracking error beserta rumusnya. Metode tracking error adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur sejauh mana portofolio investasi melacak kinerja benchmark atau indeks pasar yang dijadikan pembanding. Rumusnya tracking error sama dengan SQRT X per epsilon, di mana epsilon adalah perbedaan antara tingkat pengembalian portofolio dan tingkat pengembalian benchmark adalah pada setiap periode waktu. Yang ketujuh, metode beta dan alpha beserta rumusnya. Metode beta dan alpha digunakan untuk mengevaluasi kinerja investasi dengan mempertimbangkan hubungan antara tingkat pengembalian investasi dan perubahan tingkat pengembalian pasar. Yang pertama, beta mengukur sensitivitas investasi terhadap perubahan pasar. Rumusnya teks dalam kurung beta sama dengan garis miring French dalam kurung teks cov RI RM teks par RM, di mana RI adalah tingkat pengembalian investasi, RM adalah tingkat pengembalian pasar. Beta yang lebih dari satu menunjukkan investasi yang lebih volatil daripada pasar, sementara beta yang diukur dari satu menunjukkan investasi yang kurang volatil. Alpha adalah Jensen's Alpha yang mengukur kelebihan atau kekurangan tingkat pengembalian investasi dibandingkan dengan yang diharapkan berdasarkan risiko sistematis. Rumusnya adalah
teks alpha RI RF tambah teks beta times RM RF, di mana RI adalah tingkat pengembalian investasi bebas risiko. Metode yang ke-8, metode risk adjusted return. Risk adjusted return adalah metode untuk mengevaluasi kinerja investasi dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang diperoleh dibandingkan dengan tingkat risiko yang diambil. Rumusnya teks Sharpe Ration Phrase RI RF sigma I. RI adalah tingkat pengembalian investasi, RF adalah tingkat pengembalian investasi bebas risiko, sigma I adalah volatilitas investasi. Yang ke-9, metode drawdown analysis beserta rumusnya. Metode drawdown analysis digunakan untuk mengevaluasi risiko investasi dengan mempertimbangkan penurunan terbesar dalam nilai investasi dari puncak tertinggi hingga titik terendah. Rumus teks drawdown flex teks puncak teks terendah teks puncak times 100%, di mana teks puncak adalah nilai tertinggi investasi dalam periode tertentu. Teks rendah adalah nilai terendah investasi setelah mencapai puncak. Yang ke-10, discounted cash flow varianting beserta rumusnya. Metode ini adalah metode penilaian nilai suatu aset sering digunakan untuk menilai instruksi saham, obligasi, atau proyek investasi. Rumusnya teks DCF, French CF2, French CFN, di mana CFI adalah arus kas pada periode KI, R adalah tingkat diskonto, disebut juga tingkat pengembalian yang diharapkan. Penjelasan untuk evaluasi portofolio. Evaluasi portofolio dengan pendekatan faktor melibatkan analisis faktor-faktor ekonomi atau keuangan yang mempengaruhi kinerja investasi. Pendekatan ini mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menjadi penentu utama dari pengembalian investasi dan kemudian mengevaluasi sejauh mana portofolio dapat mengelola atau memanfaatkan faktor-faktor tersebut. Rumus umum untuk mengukur faktor evaluasi bisa melibatkan model regresi di mana pengembalian portofolio dijelaskan sebagai fungsi dari satu atau beberapa faktor. Rumusnya RT alpha tambah beta 1 F1 tambah beta 2 F2 tambah I dots beta N Fn tambah epsilon, di mana RT adalah pengembalian portofolio, alpha adalah portofolio indikator kelebihan atau kekurangan, beta 1 beta 2 I dots beta N adalah koefisien regresi yang mengukur sensitivitas portofolio terhadap masing-masing faktor. F1 F2 I dots Fn adalah nilai faktor-faktor tersebut. Epsilon adalah error atau ketidakpastian.